wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akuntansi sektor publik, yaitu pengukuran kinerja pada panti asuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Denesya Almara dengan NIM 14022223177. Yang kedua ada Mira Hafsah 1402220247. Yang ketiga dari Nima Harani 1402223211. Yang keempat ada Salsabila Suci Dwi Mawarni dengan NIM 1402223311. Dan yang terakhir ada Zahra Eileen Karisa 1402228337. Di sini saya akan mempresentasikan tentang indikator input. Panti asuhan harus memperhatikan indikator berikut sebelum menerima anak yang akan tinggal di panti. Ada jumlah anak, latar belakang keluarga, kesehatan dan status gizi, keadaan psikologis, keterlibatan keluarga. Yang kedua ada total pengeluaran kebutuhan panti asuhan harus efisiensi dan transparan. Yang ketiga, pengeluaran untuk membeli perlengkapan panti asuhan harus signifikan dan transparan. Yang keempat, panti asuhan harus mempunyai perlengkapan untuk mendukung anak-anak yang berada di panti asuhan, seperti tempat tidur, meja dan kursi, lemari dan laci, peralatan makan, peralatan ibadah dan pendidikan, peralatan kebersihan, peralatan mandi, perlengkapan medis, peralatan hiburan, dan yang terakhir penyediaan makanan dan pendidikan untuk panti asuhan harus siap, pengurus panti harus selalu siap siaga untuk kepentingan anak-anak panti. Selanjutnya, untuk output dan outcome akan dijelaskan oleh Salsabila Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator output. Pengurus panti asuhan harus selalu siap tulus melayani anak-anak yang berada di panti asuhan. Pengurus panti memastikan kesehatan dan pendidikan anak-anak panti. Panti asuhan bersedia menerima anak-anak yang berlatar belakang yang mengharuskan mereka tinggal di panti asuhan. Jumlah makan, tempat tidur harus disediakan secara layak dengan cukup memadai, memberi dukungan pelayanan dan pendidikan terbaik untuk anak-anak panti. Lalu ada indikator outcome. Yang pertama, peningkatan perkembangan akademik, penilaian keterampilan membaca, menulis, dan berhitung anak-anak di panti asuhan, tingkat partisipasi dan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pendidikan, peningkatan hasil tes atau nilai akademik anak-anak. Yang kedua, peningkatan keterampilan sosial dan emosional, meliputi perubahan dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan sosial yang positif, perubahan dalam kemampuan mengatasi konflik dan mengolah emosi dengan baik, penilaian dari staf panti asuhan, guru, atau konselor tentang keterampilan sosial dan emosional anak-anak. Untuk poin terakhir, outcome akan dijelaskan oleh Danasya. Ya, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada peningkatan kesehatan fisik dan kesejahteraan. Penilaian kondisi kesehatan umum anak-anak seperti berat badan, tinggi badan, dan status gizi, jumlah dan frekuensi kunjungan medis atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Peningkatan dalam kebersihan dan sanitasi lingkungan di panti asuhan. Lalu yang terakhir ada keberhasilan reintegrasi atau penempatan jangka panjang. Tingkat kesuksesan dalam reintegrasi anak-anak ke dalam keluarga biologis yang stabil, tingkat keberhasilan penempatan anak-anak ke dalam keluarga asuh yang peduli, dan memberikan perhatian yang memadai. Penilaian keterhubungan dan hubungan anak-anak dengan keluarga biologis atau keluarga asuh. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Zahra Eileen. Peningkatan kemandirian dan keterampilan hidup, masak, membersihkan,
atau merawat diri sendiri, peningkatan kemampuan mengatur waktu, mengelola keuangan, atau membuat keputusan yang tepat, penilaian dari staf panti asuhan tentang tingkat kemandirian anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penting untuk menentukan indikator outcome yang spesifik dan relevan dengan tujuan panti asuhan tertentu. Pengukuran dan evaluasi secara teratur terhadap indikator outcome ini akan membantu panti asuhan dalam memantau dan meningkatkan efektivitas program serta memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak-anak yang tinggal di sana. Selanjutnya ada indikator manfaat yang akan dijelaskan oleh Rini. Indikator manfaat di mana pertama, ada meningkatnya kesejahteraan anak-anak panti asuhan. Kedua, anak-anak panti asuhan dapat memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, stabilitas emosional dan psikologis anak panti tetap terjaga dengan baik, memberikan kesempatan masa depan yang lebih baik kepada anak-anak panti asuhan. Yang kelima, dapat mengembangkan hubungan sosial, attitude yang baik anak-anak panti asuhan kepada masyarakat. Next. Selanjutnya ada indikator dampak yang akan dijelaskan oleh Rini. Selanjutnya indikator dampak, di mana indikator dampak ini yang pertama, perubahan kondisi kesejahteraan anak-anak panti asuhan yang dulunya terlantar menjadi lebih baik. Yang kedua, kesengsaraan yang dulunya dirasakan anak-anak sebelum ke panti asuhan menjadi lebih baik. Ketiga, peningkatan integritas, keterampilan, dan pendidikan anak panti asuhan. Yang keempat, kesehatan mental dan fisik anak panti asuhan menjadi terjaga. Yang kelima, panti asuhan menghasilkan anak-anak yang sehat, berintegritas, santun, dan taat pada agama. Yang terakhir, anak-anak panti asuhan mendapatkan bekal kesempatan masa depan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.